Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang electrochemistry as a tool to decarbonize chemical industries. Jadi materi ini saya sampaikan pada kuliah tamu di China UK Low Carbon College Shanghai Jiaotong University tanggal 23 Juli minggu lalu. Saya ingin sedikit berbagi dengan pemirsa sekalian mengenai topik ini. Jadi, yang kita hadapi sekarang adalah isu yang penting, yang salah satunya masuk dalam SDG adalah global warming atau pemanasan global. Jadi iklim ini harus salah satunya pemanasan global ini disebabkan oleh adanya emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang lain. Jadi intinya adalah gas rumah kaca yang bisa dihasilkan dari industri, sektor transportasi, dan lain-lain. Nah, supaya iklim ini bisa kita, planet atau bumi ini bisa kita tempati dengan nyaman, maka iklim ini kita harus jaga. Jadi yang pertama, mungkin apakah disebut dengan zero net atau emisi nol bersih, net zero carbon emissions. Jadi net zero atau nol bersih ini berarti bahwa memotong emisi karbon ke emisi sisa yang kecil, menjadi emisi sisa yang kecil. Jadi emisi karbonnya bisa sisa emisi karbon yang emisi kecil bisa karena disimpan, ya, bisa karena diserap dan disimpan dalam jangka waktu lama oleh alam, atau ukuran-ukuran pemisahan karbon dioksida yang lain. Sehingga yang tersisa di atmosfer ini adalah nol, tidak ada tambahan, tidak ada akumulasi. Jadi yang dihasilkan oleh industri, dihasilkan oleh sektor transportasi, kendaraan, ini semuanya disimpan atau dipisahkan atau diproses bagaimanapun supaya tidak ada akumulasi atau tambahan karbon dioksida di atmosfer kita. Ini yang bisa membuat atau menurunkan, menekan pemanasan global. Kemudian kenapa net zero ini menjadi penting, atau emisi zero bersih ini menjadi penting? Jadi ini adalah untuk membalikkan dampak terjelek dari perubahan iklim dan menjaga bumi kita tetap dapat ditempati, menjadi tempat hidup yang nyaman. Jadi suhu global atau kenaikan suhu global ini perlu dibatasi sampai 1,5 derajat Celcius di atas tingkat sebelum pra-industri. Jadi sekitar tahun 1800-an. Tapi saat ini bumi telah lebih panas, suhu bumi lebih panas 1,2 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu pada akhir tahun 1800-an. Dan ini karena emisi karbon yang terus meningkat. Jadi untuk menjaga pemanasan global tidak lebih daripada 1,5 derajat Celcius, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris, yaitu net zero emission. Jadi emisi karbon ini harus ditekan menjadi 45% sebelum tahun 2030 dan mencapai net zero sebelum 2050. Nah, kenapa dekarbonisasi ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dalam proses kimia? Karena karbon dioksida atau emisi karbon dioksida dari pabrik kimia skala industri sering terbukti sulit untuk diatasi dan dan ini terbukti telah meningkat
terus dari sumber ini dan mungkin berikutnya tetap akan terus meningkat dalam dekade-dekade berikutnya. Nah, beberapa sektor industri mungkin sudah bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mendekarbonize, untuk menghilangkan karbon ya, mendekarbonisasi dengan sumber energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, atau teknologi yang menggunakan penyimpan baterai. Sedangkan proses kimia ini karena sampai saat ini selalu dioptimasi ya, proses kimia ini dioptimasi terus berdasarkan pada bahan bakar fosil. Jadi optimasinya itu terus menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar ini, fosil ini, bisa digunakan sebagai bahan baku atau sebagai bahan bakar proses. Nah, ketergantungan terhadap bahan bakar yang sangat ekstremis ini pada sektor kimia menyumbang kira-kira 10% dari konsumsi bahan bakar fosil, menghasilkan 3 triliun ton CO2 yang setara setiap tahunnya. Nah, ini adalah salah satu contoh lintasan ya bermacam-macam untuk mendekarbonisasi produksi kimia. Mungkin bisa dengan menggunakan ini, diturunkan dari bahan bakar fosil. Ini adalah bahan-bahan kimia yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang sumbernya bahan bakar fosil hari ini, dengan produksi kedepannya dengan menggunakan, kalau ini bioresource. Jadi ini adalah bioderivative resource. Kalau ini yang fossil fuel, ada alkin, terephthalic acid, propylene, dan seterusnya. Ini yang bahan bakunya yang diturunkan dari bahan baku biomasa. Selulus, lignin, hemiselulosa, etanol, gliserol, silus, poliol, dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang menjadi topik panas di tahun-tahun belakangan ini, yaitu menggunakan menggunakan listrik. Ini adalah lintas yang bisa menggunakan listrik. Ini adalah transformasi elektrokimia yang mendominasi bahan-bahan kimia yang diturunkan dari bahan bakar fosil menggunakan air dan atau karbon dioksida sebagai reaktan. Bisa etilen, CO, NH3, N-propanol, H2, metana, metanol, aston, glikols, asam asetat, asam format, syngas, FDCA, lactic acid, malic acid, sulfuric acid, dan seterusnya. Nah, kenapa yang memanfaatkan listrik ini menjadi penting dan bisa mendekarbonisasi proses produksi kimia, proses industri kimia? Karena kalau menggunakan listrik, ini yang jelas adalah yang pertama, prosesnya adalah bersih dan aman. Kenapa? Karena proses ini beroperasi pada kondisi dekat ambien, dekat udara sekitar, tanpa reagen yang keras, tanpa reagen yang merusak. Kemudian reaktor kimia ini adalah sifatnya moduler dan bisa terdistribusi. Dengan ini, reaktor ini bisa dioperasikan secara ekonomis pada skala kecil. Secara kecil, kemudian secara bertahap untuk investasinya. Jadi kecil dulu nggak apa-apa, kemudian bisa ditingkatkan, diperbesar dengan mudah. Kemudian ini juga dengan elektrokimia, ini reaksi baru ini bisa diciptakan, karena ada 2 tempat yang bisa berbeda, yang bisa menghasilkan 2 produk kimia yang berbeda, yaitu di anoda dan di katoda. Di anoda reaksinya oksidasi, di katoda reaksinya reduksi dengan memanfaatkan elektron. Dan ini bisa menghasilkan 2 produk kimia yang berbeda dalam satu reaktor. Nah, jadi prinsipnya secara sederhana kalau elektrokimia. Jadi kalau kita lihat elektrokimia ini sebenarnya adalah sebuah cabang kimia yang mempelajari perubahan kimia yang terjadi karena arus listrik, aliran arus listrik. Atau sebaliknya, produksi listrik dari perubahan kimia. Nah, ini kalau
elektrokimia. Nah, sekarang sistem elektrokimia atau teknik elektrokimia ini adalah aplikasi dari prinsip elektrokimia untuk mengembangkan produk atau alat yang membutuhkan pertimbangan sistem elektrokimia. Jadi ini melibatkan topik-topik seperti perpindahan panas, analisa struktur, material science, dan sebagainya. Jadi kalau digambarkan secara sederhana sebenarnya terdiri dari dua elektroda, satu anoda dan satu katoda, kemudian ada elektrolit. Ini bisa dipisahkan dengan membran atau separator. Kemudian sebagai sumber listriknya adalah menggunakan sumber listrik DC. Jadi prinsipnya adalah seperti ini, sistem elektrokimia. Nah, jadi sebenarnya elektrokimia adalah merupakan teknologi yang lama, tetapi sekarang meningkat menjadi teknologi utama, mainstream. Jadi ini telah memiliki sejarah panjang keberhasilan produksi volume besar bahan-bahan kimia tertentu. Contohnya nilon 66 adiponitril. Ini adalah intermediate atau bahan antara untuk membuat nilon. Kemudian yang kedua yang adalah proses klor alkali. Ini untuk menghasilkan klor dan kaustik soda. Nah, jadi sekarang proses elektrokimia ini telah menarik banyak perhatian lagi sekitar investasi terutama untuk produksi hidrogen hijau. Jadi pada 5 tahun terakhir ini ketertarikan atau minat dalam hidrogen hijau ini karena telah meningkat secara dramatik. Jadi puluhan miliar dolar ini telah diinvestasikan untuk R&D, untuk manufacturing, dan untuk pembuatan elektrolisa air. Jadi bahan baku untuk membuat hidrogen ini adalah air. Nah, selain produksi hidrogen ini masih banyak lagi reaktor elektrokimia yang dapat dikembangkan. Jadi ada banyak lintasan kimia lain yang bagi peneliti telah didemonstrasikan oleh banyak peneliti dan secara teknologi layak. Jadi hari ini mungkin masih ada kompetitifnya adalah dalam biaya, karena listrik mungkin masih di beberapa tempat masih mahal. Nah, jadi selain hidrogen tadi ada banyak ya untuk mengembangkan functionality dari sebuah electrolyzer. Ini misalnya untuk terutama yang reaksi yang ada oksidasi dan reduksi. Ini beberapa contoh. Jadi tadi ini clean safe, bersih dan aman, moduler dan dinamis, kemudian skema reaksi baru. Jadi ini bisa mengatasi produk antara yang berbahaya, menggunakan elektron, bukan reagen yang stoichiometri, kemudian desainnya adalah moduler dan dinamis, ini membuka peluang untuk produksi secara bertahap, kemudian menghasilkan ini secara terus-menerus. Nah, ini adalah bisa selektif, ya, parsial oksidasi dan reduksi, dan reaksinya berpasangan. Contohnya adalah oksidasi dan reduksi. Dioksidasi misalnya bisa non-Calvé elektrolisis menghasilkan ini atau alkohol oxidation atau oksidasi yang lain. Untuk reduksi ada aromatic hydrogenation, carbonyl reduction atau reduksi yang lain atau hydrogenation. Nah, jadi produksi elektrokimia ini bisa menghasilkan footprint jejak karbon yang rendah. Dan ini adalah evaluasi dari emisi CO2 di industri yang saat ini. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan ini produksi secara skema produksi elektrokimia yang digerakkan oleh energi terbarukan. Misalnya ini matahari menggunakan solar panel, angin menggunakan turbin angin, dan hidropower. Ya, itu pembangkit listrik tenaga air. Ini bisa dengan elektrolisis, ini bisa menghasilkan energi hidrogen, ya, mobil hidrogen, dan proses-proses kimia yang lain.
Jadi ini adalah salah satu contoh beberapa emisi CO2 atau karbon dioksida dalam berbagai industri. Dalam industri mineral, industri logam, industri kimia, industri elektronik, dan produk-produk yang lain. Cukup tinggi. Nah, ini kalau menjadi beberapa different produk-produk yang berbeda. Aluminium sekitar 3,7%, soda abu 1,8%, ferroalloy 1,6%, titanium dioksida 1,5%, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bisa menghilangkan jejak karbon. Jadi sebenarnya yang teknologi yang mapan sekarang ini yang menggunakan bahan bakar fosil atau gas alam adalah menggunakan steam reforming untuk menghasilkan hidrogen. Ya. Hidrogen ini kenapa menjadi sasaran utama? Karena hidrogen dipandang sebagai salah satu pembawa energi yang menjanjikan, memiliki energi spesifik tinggi dan pembakarannya ramah lingkungan karena hanya menghasilkan air tanpa adanya karbon dioksida. Nah, ini merupakan teknologi yang mapan, yang matang, tetapi menghasilkan banyak jejak karbon. Elektrokimia menggunakan elektrolisis air yang menghasilkan hidrogen ini sebenarnya juga merupakan teknologi yang mapan yang bebas emisi, tetapi kalah bersaing dengan ini karena dari sisi efisiensi dan efektivitas dalam prosesnya, sehingga ini jauh lebih murah kalau untuk produksi skala besar. Tapi yang elektrolysis ini modal tinggi dan biaya listriknya cukup tinggi. Nah, jadi dari paparan ini, jadi elektrokimia adalah sebuah pendekatan untuk mendekarbonisasi industri yang mempunyai beberapa keuntungan lain. Jadi kata kuncinya mungkin industri adalah sekarang pada di bawah tekanan yang terus meningkat untuk mendekarbonisasi. Elektrokimia tumbuh dengan cepat. Ini adalah penyelesaian serbaguna untuk dekarbonisasi yang secara ekonomi layak. Lintasan elektrokimia baru ini membuka produk hijau yang lebih kompetitif dari sisi harga. Ini yang bisa mengeliminasi premium hijau itu, yaitu karena elektrokimia adalah bersih dan aman, bisa bersifat moduler dan terdistribusi, dan bisa diciptakan skema reaksi baru. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin beberapa contoh dari prosesnya sendiri bisa dilihat di YouTube di saluran Lab Alchem Core. Baik, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Tetap ikuti kanal Lab Alchem Core dan jangan lupa subscribe.